Dalam senyap kami saling menjaga loh. Sudah mempunyai pasangan, namun ternyata menemukan cinta yang baru. Yang pengen banget untuk bisa bersama, tapi tidak bisa untuk bersama. Mereka yang sedang menjalani hubungan tak ada yang tahu, ya, bisa menerima, bisa mendapat pencerahan bahwa kadang tuh it's okay sih to let go. Manusia bermimpi, tapi Allah yang menghendaki dan menentukan segalanya gitu. Mungkin dalam percintaan nih kadang ada ketidaksempurnaan ya antara dua insan. Tapi ketidaksempurnaan itulah yang membuat suatu hubungan menjadi sempurna. Hai, welcome back to Chamber Talks with Raffi Andika. Dan seperti biasa, kalau lihat Raffi Andika di kamar yang sangat nyaman ini, lagi nggak jalan-jalan, lagi nggak nyanyi di studio, atau lagi nggak cukuran jenggot di sosial media, artinya sudah siap ngobrol sama teman-teman yang keren banget dan super duper spesial. Hari ini kita kedatangan seorang musisi wanita. Ini saya tahu Anda para pria-pria senang lihat thumbnail di sini, senang Anda. Kita kedatangan seorang solois wanita yang punya single baru dan sedang di Bandung. Untuk apa? Kita langsung tanya-tanya aja sama Adiva Adelia. Pas lagi tek. Gitu. Itu sinergi, men. Itu nggak bisa dibeli, men. Iya. Berat. Itu frekuensinya langsung dapat. Iya, luar biasa. Adiva, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, kabar baik. Luar biasa memang ya. Kita setiap kedatangan teman-teman yang positive vibes gitu ya, masuk ruangan ini langsung cerah. Bukan karena lampu, bukan. Karena kita kedatangan positif energi di ruangan ini ya gitu ya. Amin ya. Amin nih. Semoga ya. Adiva, yes. Di Bandung nih. Iya nih, lagi di Bandung. Kenapa? Ngapain di sini sebenarnya? Di Bandung lagi promo single kedua. Wow. Yang judulnya Tak Ada Yang Tahu. Tak ada yang tahu. Jadi mereka nggak ada yang tahu nih. Mereka nggak ada yang tahu, tapi mereka harus tahu lagunya tentang tak ada yang tahu. Gokil, masuk loh, bisa dia, bisa loh. Oke. Tak ada yang tahu. Jadi tak ada yang tahu. Kalian abis ini jangan komen, ya judulnya apa? Kita nggak ada yang tahu, enggak. Judulnya tuh tak ada yang tahu. Iya guys, judulnya tuh tak ada yang tahu. Oke. Kecuali Adiva. Nah, apa judulnya? Tak ada yang tahu. Gue kalau barusan dia sebelahnya ada sendal mau dilempar pala gue barusan. Adiva, tapi single ini itu single kedua berarti? Iya betul, ini single kedua. Oke. Boleh nggak ceritain teman-teman cerita semua nih? Ceritain sedikit dong single tentang apa? Tak ada yang tahu ini basically tentang hubungan yang tahu-tahu aja. YTTA. Oke. Tak ada yang tahu, jadi emang benar-benar hubungannya itu tak ada yang tahu antara perempuannya, laki-lakinya, dan Tuhan Yang Maha Kuasa. Wow, makanya tak ada yang tahu. Nggak publish gitu ya? Nggak publish. Apa bahasanya kalau anak sekarang tuh? Backstreet. Ya, hubungan yang diumpetin lah ya. Oke. Istilahnya ibaratnya gitu, hubungan yang diumpetin kan. Jadi memang di lagu ini nih sebenarnya kalau untuk spesifiknya ya, sebenarnya sih sudah mempunyai pasangan, namun ternyata menemukan cinta yang baru, yang pengen banget untuk bisa bersama, tapi tidak bisa untuk bersama. Kok relate ya? Kok sakit ya dada saya langsung langsung kayak runtuh gitu ya. Langsung aja, what's the worst that I could say? Things are better. Karena tadi kita di atas sambil ke atas nanya Helena. Iya. Jadi emo aja sedikit ya. Tapi emang lagu yang se-sad ini susah nggak sih? Maksudnya secara emosi seorang Adiva menumpahkan emosi itu dalam nyanyinya gitu, vokalnya? Justru di lagu Tak Ada Yang Tahu ini cukup berbeda dengan single aku yang pertama yaitu Salam Menaruh Hati. Karena Salam Menaruh Hati tuh bener-bener pop ballad banget. Kalau misalnya Tak Ada Yang Tahu nih justru ada groove-nya gitu. Dia tuh lebih medium lagunya. Iya, itu yang unik loh. Iya. Justru dipikir dari judulnya, dari temanya ini akan sad banget. Sad banget. Tahu-tahu enak nih lagu gitu. Bassnya begini, ini begini. Terima kasih. Iya. Gitu. Jadi
justru berbeda sih, justru berbeda. Bagaimana aku menuangkannya itu justru harus dapet orang tuh gimana ya, happy sad song mungkin ya. Happy sad song. Happy sad song gitu. Oh, seperti itu sih Kak. Sebagai pelaku happy sad song juga nih, kebetulan saya juga baru rilis kemarin happy sad song, nyambung nih sama dia ngobrolnya nih. Wow. Iya. Congratulations juga loh. Thank you. Terima Semoga kasih. sukses. Amin. Lancar semuanya. Karena gini, mungkin berbeda ya Adifa ya. Kalau aku tuh bikin happy sad songs because sadness isn't something that is always have to be correlated sama hal-hal yang sedih lagi. Iya. Kayak kita malah celebrate the sadness dengan cara ya groove ya tadi. Iya. Terus kalau misalnya saya di lagu yang kemarin ini yang kembali itu aku malah agak sedikit nyanyinya ala emo. Oh. Okay. Karena sebelumnya tuh nggak pernah. Sebelumnya tuh kayak skill set aku tuh paling sering ditonjolkan falsetto. Okay. Tapi di lagu ini aku mau mencoba sesuatu yang baru gitu. Okay. Apa itu juga mau dicoba sama Adifa misalnya? Single pertama pop ballad, single keduanya juga pop groovy mungkin kita bilangnya gitu ya. Iya, itu gimana? Bisa dibilang. Ya mungkin bisa dibilang seperti itu sih. Jadi aku emang kebetulan melakukan apa yang aku rasa aku nyaman. Dan ternyata di lagu yang modelnya seperti pop groovy ini juga sesuatu yang nyaman gitu. Masih ya cukup dibilang ini masih di comfort zone-nya aku juga gitu kan. Jadi happy juga untuk punya tentunya pengalaman baru ya kan. Kita tuh beda loh nyanyiin lagu orang sama kita tuh bawain lagu kita sendiri ya nggak sih? Iya kan? Benar. Jadi ya mencoba hal baru tuh emang nggak pernah ada salahnya sih. Berarti bisa dibilang this is something new than before gitu. Yes, dan kamu bukan orang yang bukan musisi yang stick to what you are entitled to. Yeah. Tapi kamu tuh what you are willing to do gitu ya. Yes. Oh nice banget, versatile ya ini, bunglon ya beliau ini bisa kemana-mana nanti. Tadi kan kita bahas mengenai si lagu ini tentang sebuah hubungan tersembunyi. Betul. Dan waktu recording vokalnya ada apa kiat-kiat khusus nggak yang harus kamu lakukan buat ini kayaknya harus gini biar kerasa banget gitu? Kiat-kiat khusus itu aku pakai vocal director sama Kang Bowo. Oh, Bowo Soulmate. Iya. Terus juga aku latihan terus sama Dendi Darmawan yang sebelumnya juga menjadi tamu dari podcast. Iya. Baiklah si Don itu ya. Iya kan? Mas Don yang luar biasa indah dan merdunya itu. Luar biasa. Iya. Dan mungkin untuk mendapatkan feel groove-nya kali ya. Gitu. Mungkin sih itu sih. Jadi kayak smiling voice gitu. Harus smiling voice-nya tuh harus dapet gitu sih. Mungkin kiat-kiat khususnya gitu. Iya. That term smiling voice. Kalian sambil dengar lagunya ya, coba nih. Kalian kan lagi nonton episode ini ya. Coba kalian sambil dengar lagunya, kalian bisa ngeh maksud smiling voice-nya apa. Terutama biasanya di akhir-akhir lagu tuh ketika emosi semakin naik, itu harus lebih smiling lagi. Harus lebih smiling. Padahal lagunya juga tentang sebuah hal yang sad gitu ya. Iya, Happy betul. sad song. Nice. Sad song. Ini udah ada visualnya belum? Udah ada music videonya. Nah, udah ada MV-nya juga. Ini MV-nya idenya dari kamu apa bareng sama label apa gimana? Iya, idenya ini kita brainstorming bareng. Dari artwork-nya pun juga seperti itu. Aku dibantukan sama Ren, sama Uwap Widya. Untuk nulis lagunya sendiri pun juga aku berdua sama Uwap Widya. Oh, bareng Uwap? Iya, bareng Uwap. Single pertama juga bareng Uwap. Gitu kan. Jadi di MV-nya ini kita brainstorming bareng dan akhirnya menemukan satu konsep yang emang aku tuh suka sesuatu yang ada filosofinya gitu di belakangnya. Di MV-nya ini emang banyak close up muka aku, tapi itu tuh cuman kayak setengah doang dan ada kayak shattered glass gitulah ya, kayak ada satu kaca yang semu gitu, yang mengartikan bahwa separuh diri aku yang terlihat jelas itu bisa dilihat oleh orang banyak, tapi separuh diri aku yang tidak terlihat jelas alias buram itu adalah apa yang tidak diketahui orang dan hanya diketahui oleh aku, dan ada satu objek di belakang, ada laki-laki di belakang kaca itu yang juga semu, hanya aku dan dia yang tahu. Jadi makanya itu tak ada yang tahu gitu. Gokil.
Masya Allah, Masya Allah. Aku sebagai suka banget sama teori, suka banget sama hal-hal yang kritik gitu ya, kita harus memecahkan gitu. Iya. Ini menarik. Oke. Terima kasih loh. Ini menarik loh, bagus. Tapi ini juga menjadi salah satu part of your wild ideas juga kan, akhirnya kamu tuangkan dan disupport sama UAP Records. Iya, betul. Ih, keren. Kita tuh selalu kayak gitu dan ini tuh ya untuk proses lagu Tak Ada Yang Tahu sendiri ini nih sebenarnya nih lucu banget, Kak. Gimana tuh? Karena tadinya Tak Ada Yang Tahu ini nih udah mau aku kick dari EP aku, dari kan rencananya kan emang abis gini aku udah single lagi lalu kan EP. Oke. Ya kan? Tapi ini udah mau aku kick gitu. Karena aku ngerasa aku nggak pede secara nggak pedenya tuh bukan nggak pede gimana, cuman kayak mungkin terkait sama image kali ya, kan lagunya kan Tak Ada Yang Tahu gitu kan. Cuman UAP tuh bersikeras banget bahwa lagu ini nggak apa-apa dikeluarin karena ini adalah sebuah karya dan karya tuh nggak harus mendefinisikan kita yang menjalani gitu, karena banyak juga orang di luar sana yang menjalani dan kita itu memberikan lagu ini bukan untuk diri kita tapi untuk orang mendengar, untuk para pendengar gitu kan. Pas UAP ngomong kayak gitu, UAP ngasih tahu dan lain sebagainya, pertimbangannya, akhirnya ya udah aku bilang oke, ya udah kita keluarin. Dan iya, dan alhamdulillahnya banget 1 bulan lebih udah hampir 120.000 streams di Spotify. Alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah. Wow, sebuah pencapaian yang luar biasa dari ide liar yang dikemas dengan luar biasa juga. Gimana rasanya? Masya Allah. Rasanya sih alhamdulillah beyond grateful, very thankful. It's a blessing also. Aku juga masih mencoba mencerna, memproses apa yang terjadi gitu kan, kayak wow, ini tuh bener-bener beyond my expectation gitu kan ya, karena tadinya nih udah mau di-kick gitu loh, ya kan, dan aku tuh selalu lowest my expectation gitu. Ya, jadi aku selalu nggak berharap apa-apa, berharap itu cuman pure untuk berkarya aja gitu. Tapi ternyata alhamdulillah banget responnya positif. Jadi ini emang sesuatu yang aku sangat syukuri, alhamdulillah banget. Aku seneng banget karyanya juga diterima so far ya sama masyarakat luas. Gitu sih. Punya karya yang berdasarkan dari sesuatu yang kita suka, ngelakuin dengan kita penuh tanggung jawab dan penuh cinta, terus abis itu dikemas dengan sesuatu yang luar biasa dan hasilnya pun gokil. Amin. Itu pokoknya yang dicapai sama beliau satu di sebelah saya ini, Adifa. Amin. Gokil. Ya Rabbal Alamin. Adifa, terakhir sih kamu tentang single ini, kamu punya harapan apa sih buat teman-teman yang mendengarkan? Harapan untuk teman-teman yang mendengarkan. Semoga dengan adanya lagu Tak Ada Yang Tahu ini, mereka yang sedang menjalani hubungan tak ada yang tahu, ya, bisa menerima, bisa mendapat pencerahan bahwa kadang tuh it's okay sih to let go. Aku di sini juga untuk tidak menghakimi, tidak juga membenarkan, karena lagi-lagi cinta tuh kadang emang berkutik dengan sesuatu hal yang di luar dari pemikiran-pemikiran kita yang logika gitu. Itu kan perasaan banget, dipengaruhi oleh keadaan sekitar, oleh perasaan, oleh ya segala sesuatunya yang berhubungan dengan itulah ya, gitu kan. Tapi semoga tahu kapan waktu harus berhenti, karena hal itu juga tidak dibenarkan gitu sebenarnya. Jadi mudah-mudahan lagu Tak Ada Yang Tahu ini bisa menemani kalian di fase itu, tapi mungkin harus disudahi seperti itu ya, kalau kisah seperti ini. Luar biasa. Agak itu ya langsung. Kalian tahu lagu favorit saya tuh ada judulnya Harder Than You Know-nya Escape the Fate. Liriknya gini, baby don't talk to me, I'm trying to let go, not loving you is harder than you know. Aduh. Itu perih sih. I can feel the pain. Setahu saya barusan lihat juga UAP Widya juga ternyata suka lagu itu, lagu galau zaman sekolah. Dan itu nyambung banget, the big theme of the big hidden meaning dari lagu itu, dari lagu Tak Ada Yang Tahu ke lagu yang itu nyambung banget tuh. Jadi saya barusan kayak abis tusuk berkali-kali, tapi
sekaligus tercerahkan gitu, Bo. Bener banyak banget hal-hal yang beyond our power. Betul. Seperti cinta gitu, love, dan ya mudah-mudahan bahagia buat semuanya lah. Iya, betul. Itulah bahagia yang buat paling semuanya. penting. Amin. Adifah, single ini bisa dengerin di mana aja sih, atau teman-teman yang mau nonton visualnya bisa di mana? Oke. Untuk teman-teman yang mau dengerin Tak Ada Yang Tahu bisa di-request di semua radio kesayangan kalian, dan juga sudah ada di semua digital streaming platform kesayangan kalian. Ada di Spotify, ada di Apple Music, ada juga di YouTube official aku di Adifa Adelia Official. Bisa didengerin juga. Pokoknya aku harap kalian suka dan menikmati lagu Tak Ada Yang Tahu. Amin. As much as I do. Amin. Pokoknya karena Adifa juga ngerjainnya penuh hati, dan juga ini sebuah hal yang menggembirakan, akhirnya rilis, bahkan hampir di-kick nih. Kalian juga mudah-mudahan gembira dan juga mendapat pencerahan, apalagi untuk yang sedang menjalani gitu ya. Amin. Di single ini gitu ya. Pokoknya tadi itu bahagia buat semua. Betul. Oke, Tak Ada Yang Tahu udah kita bahas. Adifa Adelia juga sudah kita singgung sedikit mengenai musik-musikannya. Tapi sebelum kita deep dive into the world of Adifa Adelia, teman cerita seperti biasa, masa ke kamar Raffi Andika nggak sambil nyemil? Adifa, kita dikirimin nih sama Lenis Teras seperti biasa. Ada itu? cemilan. Kamu boleh, kalau mau nyemil silakan. Lagi diet pun nggak apa-apa. Karena berkali-kali nih, Oma sudah menyediakan di sini nih. Lenis Teras ada omanya, udah disediain katanya. Tapi banyak yang diet kalau kesini. Kamu lagi diet nggak? Enggak, aku nggak diet. Nah, lagi nggak diet. Cocok. Tapi ini nggak digoreng, tenang aja. Oke. Digoreng pun juga tidak apa-apa. Wah, senang kuliner sepertinya beliau ini ya. Ini enak banget. Coba, ini yang pedes. Ini yang original. Ini yang original. Aku kalau pedes agak-agak ini berarti saya takut. Sini. Seperti biasa. Enak banget. Nggak pernah gagal. Adifa, tapi kalau kita ngobrolin musik nih, sebenarnya referensi kamu dalam bernyanyi itu siapa? Referensi dalam bernyanyi? Aku sih sebenarnya nggak yang gimana-gimana sih, Kak. Whitney Houston, Adele, Raisa juga salah satu inspirasi. Whitney Houston, Adele, oke, Raisa. Bruno Mars. Kamu senang orang-orang yang ini ya, yang nyanyinya soulful ya? Soulful. Dan agak ada, kalau misalnya kayak Bruno Mars, Justin Timberlake itu kan ada sedikit energiknya gitu ya, kayak asik gitu. Dia tuh ada asiknya gitu. Jadi kalau di Adele, kalau di Whitney Houston, kalau di Raisa tuh ada satu satu karisma, ada satu ciri khas, ada soulnya tuh dapet juga. Tapi kalau kayak kita tuh lihat Bruno Mars, lihat Justin Timberlake, kalau aku pribadi ada groove-nya ya. Ada groove-nya dan kayak asik aja gitu kalau nonton mereka tuh kayak seru gitu. Oke. Aku sambil minum boleh? Silakan dong, silakan. Oke, kamu banyak banget referensi pop dan musisi yang punya karakter soulful. Tapi ini info yang didapat, keluarga kamu tuh bermusik juga kan? Bermusik juga, betul. Bermusik juga, tapi genrenya beda. Betul. Dari nenek ya berarti ya? Dari nenek. Dari nenek bermusik juga. Kamu pernah nggak, maksudnya, kamu mah udah aja ini dengerin dangdut gitu. Pernah nggak pas di rumah gitu? Enggak sih. Oke. Nggak pernah sih, so far. Ya paling kalau kita emang acara keluarga, arisan, apa gitu-gitu, ya memang mostly pasti pada nyanyi dangdut, gitu-gitu kan. Tapi untuk disuruh nyanyi dangdut, untuk berkarya di dangdut gitu, alhamdulillah enggak, karena semua tuh suportif banget sih. Dibebaskan banget, asal di jalan yang benar, on the right track, semuanya aman dan positif. Apapun itu didukung, insya Allah. Dan kamu bisa mempertanggungjawabkan pilihan kamu tadi. Betul. Ya? Tapi pas pilihan pertama kali kan maksudnya gini, a lot of children gitu ya, anak-anak kecil gitu yang ketika mereka memutuskan untuk berseni gitu, berkesenian. Nah ini tapi mungkin beda cerita di keluarga yang tumbuh di era seni gitu, dengan dikelilingi seni. Pernah nggak sih menjadi pertanyaan kenapa sih kamu mau jadi seorang musisi gitu? Kalau aku, kenapa mau menjadi seorang musisi? Sebenarnya dipertanyakan ke kamu dan kamu mempertanyakan? Kalau dipertanyakan ke aku sih enggak. Oke. Iya. Kayak emang bener-bener segitu suportifnya dan tidak ada pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi kayak ya mungkin mamah aku, umi aku, keluarga
inti aku, keluarga terdekat aku semua itu tahu bahwa emang aku seneng nyanyi gitu. Jadi pertanyaan itu nggak ada dari mereka. Mereka full support aja. Cuman kalau misalnya untuk aku ke diri aku sendiri, yang aku rasa adalah itu semua datang dari hati, itu panggilan hati ya. Dan aku berpikir bahwa passion tuh ada di situ gitu kayaknya. Jadi untuk mencoba sesuatu yang baru, untuk menjalani apa yang aku suka, untuk menjalani hobi aku, itu enak gitu. Aku ya, dan aku mencoba untuk melakukan hal baru selagi itu positif gitu kan. Dan menurut aku ya itu balik lagi, karya tuh kan lifetime gitu kan. Betul. Itu juga satu pencapaian untuk diri aku sendiri gitu. Oh, that's a nice way of thinking. Karya itu lifetime legacy yang ditinggalkan. Iya, betul. Karena jujur ya, ketika saya tahu karya nenek gitu ya, itu aku nonton salah satu filmnya. Oh ya? Nonton salah satu filmnya. Dan itu adalah salah satu film komedi Indonesia favorit saya of all time. Dari Benyamin Sueb. Betty Bencong Slebor. Oh, oke. Oke, kan gitu. Dan memang in a family that art is a big part gitu ya. Jujur aku nggak bisa relate karena keluargaku bukan dari keluarga seniman, tapi yaitu apakah di keluarga seni juga selalu art is a big part of you guys' life gitu? Mungkin iya sih. Karena bagaimanapun juga Umi itu sudah 60 tahun berkarya di industri musik Indonesia ya kan. Konsistensinya beliau itu luar biasa banget. Dedikasinya beliau untuk berada di industri musik ini tuh luar biasa. Dan kenapa itu big part? Karena mungkin aku dan mamahku dan keluarga mama tidak akan menjadi seperti kita yang sekarang ini kalau Umi tidak bekerja keras dan mendedikasikan hidupnya untuk musik. Nice. Menurut aku sih keren. Seperti itu. Oke. Kalau gitu aku punya pertanyaan satu gini. Will this continue for the next generation dalam keluarga kamu? Mungkin. Oke. Sekarang kamu tidak pernah menutup pintu kesempatan itu ya? Iya. Nice. Oke. It's in my veins. Anjay gini, asik nih gini. Bercanda tapi serius. Enggak. Bercanda tapi serius. Ini gue kalau dibedah chord nih semua nih. Iya, chord dikeluarin nih. Iya, kayak enggak. Oke, Adifa, tapi is there any form of art gitu yang kamu juga pingin dalami? Misalnya, I don't know, maybe painting or acting gitu kan? Mungkin sih, tidak menutup kemungkinan juga. Dulu tuh aku suka melukis, tapi terus aku kayaknya agak enggak gitu. Masih kecil sih, karena kan biasa lah ya kalau misalnya masih anak kecil gitu kan. Tapi mungkin kalau acting dulu aku juga sempat pernah main gitu pas aku juga masih kecil. Cuman kalau misalnya untuk sekarang aku masih belum tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi yang jelas aku fokus di sini. Untuk apa yang terjadi di depannya mungkin kita akan lihat saja. Tapi gitu. Itu semua akan berkaitan sama seni makanya. Iya. Kelihatannya sih seperti itu. Baik. Kita talking about your history a bit gitu. Kamu dan musik gitu. Dari kapan kamu tahu bahwa music is gonna be a big part of your life? Honestly. Ini bukan keluarga ya kamu gitu. Aku. Dari dulu tuh aku emang suka musik. Cuman aku tuh ada sisi mungkin bisa dibilang ambivert gitu kali. Ambivert, jadi di satu sisi aku pengen berada di posisi bisa melahirkan sebuah karya yang didengar oleh orang, yang dinikmati oleh orang. Tapi di satu sisi juga kadang aku merasa tidak yakin dengan diriku sendiri. Ini kita honestly speaking gitu. Heart to heart kita. Tapi ditonton banyak orang ya. tapi aku paham. Tapi paham kan gitu kan. Ya manusia bermimpi lah gitu kan. Manusia bermimpi.
tapi Allah yang menghendaki dan menentukan segalanya gitu. Cuman aku baru bertemu dengan Uwap Widya di tahun 2023 dan di tahun 2024 akhirnya kita workshop bareng dan itu langsung jadi sebuah lagu, dan aku rasa itu semua pasti kuasa Allah dan atas izin Allah itu semua bisa terjadi. Karena aku selalu berdoa semoga suatu hari nanti aku dipertemukan dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Dan mungkin ini adalah salah satu jawabannya. Amin. Insya Allah itu adalah sebuah pertanda ya dari yang di atas, dari Allah juga untuk Adifa akhirnya ketemu sama apa yang dikejar selama ini. Iya, amin. Gitu mudah-mudahan. So kita tadi ngobrol soal dari dulu kamu menganggap music is a big part of your life. Tapi as what? Nah ini lucu nih. Aku dulu nggak suka banget nyanyi. Aku nggak suka musik. Aku nggak suka do music. Aku hanya senang listen to music. Tapi ketika aku ngeh bahwa aku bisa bermusik, kayak setidaknya kita bisa humming. Dulu aku salah satu lagu yang pertama kali aku humming tuh Westlife. But if I let you go. Kok enak gitu, kok ada nadanya, and that's when I thought to myself, kayaknya gue bisa nih menghasilkan sebuah nada, entah gimana caranya. Anak kecil tadi angat-angatan suruh les, kabur makan sistagor, bukan main piano saya, jadi udah minyakan semua, bagaimana mau nyentuh piano kan gitu. Akhirnya ada masanya belajar gitar sama angat-angatan, dan aku menyadari bahwa music is not just an anthem, but music is me, myself gitu. Ketika aku tuh nggak pernah kebayang what would I do without music in my life. Dan akhirnya, and that's when I start to develop my sense of belonging ke music. Akhirnya aku belajar musik sendiri, otodidak, dan ya sampai sekarang alhamdulillah gitu bisa berjalan. But what about you gitu? Kamu pernah nggak kamu mempertanyakan nggak music is a big part of me, but as what? As a partner, as an anthem for your daily life gitu atau apa? Sama sih, pretty much the same aku pikir ya. Dari kecil juga aku seperti itu. Aku seneng dengerin musik. Aku juga waktu dulu tuh autodidak bisa main gitar, walaupun itu juga sebatas ya main-main yang beli buku di Gramedia gitu. Terus lihat ada chord-chordnya gitu kan, terus kita coba. Kamu lihat gambarnya ya? Iya, lihat gambar chordnya gitu kan. Terus seneng banget, abis gitu aku pas main gitar itu aku sambil nyanyiin lagu. Ingat gak apa? Pertama kali? Itu kan buku-buku yang ada di Gramedia ya. Jadi tuh kayak masih lagu-lagunya Peter Pan, masih lagunya Krisdayanti, Menghitung Hari, masih lagu-lagu kayak gitu. Gitu. Tapi aku juga tidak bisa terbayang sih kalau hidup ini tidak ada musik. Gitu. Maksud aku juga di situ ya bukannya kita melupakan segalanya di luar musik ya gitu. Bukan. Cuman maksudnya musik itu tuh juga hiburan loh. Kita tuh juga bermusik tuh juga menghibur orang tuh sebuah pahala. Amin. Ya kan? Iya kan? Jadi aku juga nggak kebayang kalau misalnya nggak ada musik. Jadi musik juga sebagai anthem of my life, partner of my life, dan sesuatu yang kayaknya melekat juga di hati aku karena aku dari kecil kan juga mendengarkan. Aku melihat Umi, aku melihat mamahku, aku melihat tanteku juga berkarir gitu kan. Jadi kayaknya erat gitu. Seperti itu sih kalau yang aku rasa. Tapi sorry, sebelumnya Umi itu kan dangdut. Mama juga dangdut. Dangdut juga. Tante dangdut semua? Dangdut juga. Emang Anda yang menerobos ya ini sendiri nih ya? Menerobos nih, pop sendiri nih. Iya, gitu pop sendiri. Ini lucu nih gitu. Nggak akan kebayang sih kalau bisa dangdut semua, bener, nggak ada variatif. Mantep nih. Gitu ya? Untuk Umi LP ini sama mamahnya Diva, keren nih. Jadi udah begini tiba-tiba ada warna lain gitu kan. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Amin. Mantap. Semoga doain ya. Amin insya Allah. Kita harus saling support. Harus karena kalau kita sesama pekerja kreatif tidak saling support, nantinya kita ke depannya juga berat. Lagi akhirnya saling mendorong. Iya. Industri musik Indonesia harus menjadi sebuah lingkungan menyenangkan bagi siapapun yang berkarya di dalamnya. Jadi itulah tadi, saling support. Aku setuju, dan sekarang emang udah zamannya, eranya kolaborasi. Iya.
Oke. Kalau kita ngomongin penyanyi atau musisi yang jadi referensi, itu kan tadi ada dari Whitney Houston, ada Adele, sama tadi disebutkan ada nama Raisa juga, ada Justin Timberlake, ada Bruno Mars. Tapi your daily go to yang preferensi kamu, yang beneran kamu lagi dengerin akhir-akhir ini siapa? Aduh, siapa ya? Saya mah jujur kasih aba-aba Naikila Tensi JMC. Saya mah bener. In the Area. Yeah. Yang mana? Flowers. Oke. Itu tuh nggak tahu, peacefulnya tuh dapat banget gitu. Oh, kamu nyari zen ya, nyari tenang ya? Iya. Oh, iya. Sedang mencari zen. Nah, lucu nih. Saya bilang kasih aba-aba, jeduk-jeduk nih hipdut, doi zen. Beda banget. Tapi bener loh, hipdut pun juga kadang aku, ya kan tadi aku bilang ya, maksudnya kita pernah bridging awal gitu bahwa aku tuh seluas itu gitu. Kadang tuh kalau misalnya aku lagi pengen lighten up my mood, aku tuh sekoplo itu gitu. Ya nggak bisa dibohongin. Aku dari kecil juga dengerin lagu dangdut kan. Jadi kayak kadang tuh, ya ampun ternyata tuh meriahnya dangdut tuh kadang tuh jadi pemecah suasana juga gitu. Iya. Gitu. Oh iya. Jadi ya gini, orang dengan kamu, aku mau nanya sebelumnya. Oke. Kamu kan tadi sempat singgung bahwa di awal ya di luar gitu, kamu nggak produce. Iya. Ya. But if one day you get the chance, lagu seperti apa yang pertama kali mau kamu ini? Moodnya kamu lagi pingin lagu apa sekarang? Moodnya sekarang. If you produce a song, moodnya kamu sekarang lagi pingin kayak gimana mood lagunya? Pop yang asik untuk dijogetin bersama sih. Saya sudah menebak akan kesana larinya. Iya. Kayak kita getting along-nya tuh enak gitu, kayak dapat vibes-nya, dapat chill-nya, dapat jogetnya gitu. Tapi pop. Seperti tak ada yang tahu. Seperti tak ada yang tahu, atau mungkin agak lebih medium lagi daripada tak ada yang tahu. Oke. Pernah nggak kepikiran untuk pitching ide-ide produksi ke label? Belum pernah kepikiran sih, karena kan selama ini aku kan sama Uap juga kan. Uap tuh bener-bener partner yang luar biasa untuk aku gitu. Kita bikin lagu berdua gitu-gitu kan. Jadi aku kalau pitching ke label untuk aku produce tentu enggak. Tapi kalau misalnya kayak lagu, jadi pencipta lagu, nah, iya kalau itu iya. Karena di sini juga kamu nulis di lagu ini. Iya, betul. Dan aku kan emang udah tergabung dengan satu publishing. Nice. Nah itu satu bentuk tanggung jawab juga karena songwriter to another gitu ya. Pasti publishing juga mana nih nulis lagi. Akan pasti sampai situ gitu. Kalau kita ngomongin musik tuh kan memang nggak ada mentoknya ya, kayak kamu tadi bilang tuh seluas itu gitu. Dan koplo, apalagi dangdut itu sekarang lagi naik lagi kembali lewat banyak banget talenta hebat Indonesia. Kalau lagi nih kita talking if nih. Kalau kamu bisa duet sama Umi gitu untuk lagu dangdut, kamu bener nggak tertutup buat itu? Tidak tertutup sih. Tapi tetap ada popnya kali ya. Aku kebayang kamu akan jawab itu. Aku sudah membaca kamu akan bilang begitu. Karena ini kayaknya ya. Saya bukan peramal tapi arahnya kayaknya kamu pingin tetap ada soul popnya. Iya. Karena gimana ya? Lagi-lagi aku tuh ingin selalu jujur dalam berkarya gitu. Itu great point. Iya. Aku tuh selalu ingin jujur dalam berkarya. Jadi walaupun Umi itu dangdut, lalu aku pop, mungkin akan lucu, akan bagus. Kalau misalnya kita tuh bisa bersatu gitu, bisa bersatu tapi juga tetap menonjolkan Umi dengan dangdutnya, tapi juga bisa mengangkat pop gitu. Gitu sih. Kita berdoa aja dan kita tunggu ya keajaiban Adifa selanjutnya. Amin. Karena ini kalau aku bisa bilang ini hal yang ajaib dari single pertama yang ballad, di single kedua yang groovy, dan mungkin yang ketiganya kayak gimana? Ini saya belum kebayang saya. Ini untuk ke sekian kalinya dalam waktu sekian lama aku tidak bisa menebak arah musik seseorang. Ini itu berarti bagus ya? Bagus dong berarti. Bagus ya? Begini, interesting.
Itu interesting. Karena bukannya aku diskredit orang yang bisa aku baca arah musiknya, enggak. Favoritku juga Jesse Barrera, musiknya gitu terus gitu. Tapi in a way I will always be surprised. Iya, betul. Iya kan, dari karya-karya kamu nanti. Jadi aku sangat menunggu banget. Tiba-tiba akustik kan lucu juga gitu. Akustikan ya tiba-tiba ya. Oke, sedikit mengenai Adifa gitu ya. Karena kita juga baru punya kesempatan ngobrol. What is Adifa Adelia like outside of music? Kamu tuh pribadi yang seperti apa sih? Pribadi aku, menurut point of view diri aku sendiri gitu. Boleh dong, iya. Mungkin aku tuh orangnya sangat berprinsip. Ya. Aku berprinsip, aku tahu apa yang aku mau, apa batasan-batasan yang aku punya. Clear tentang itu. Aku sangat clear tentang itu. Ke siapapun, baik ke orang yang aku mau ajak kerja sama, aku pasti kasih tahu dulu apa yang menjadi batasan-batasan aku gitu. Selain daripada itu, mungkin aku orang yang sangat menghargai kejujuran dan juga menghindari sebuah konflik. Apakah kamu bisa membaca zodiakku? Nah, kalau zodiak saya bahkan ini terus nih. Pak Faris, kalau follower Indo Pak Faris, apa yang seperti itu? Libra, bukan? Langsung. Bener. Itu bener loh. Bener Libra ya? Itu adalah zodiak pertama yang muncul di kepala saya. Saya tidak bisa menebak tapi langsung muncul. Kayaknya Libra nggak sih? Libra ya? Libra. Libra. Walaupun tadi aku bilang aku kayak sangat clear dengan apa yang aku mau ya. Tapi itu kan dalam hal besar. Kalau misalnya kamu suruh aku pilih makanan, mungkin akan kayak bingung. Ikut aja deh. There are some things gitu ya, yang beberapa hal yang menurut kamu ini kayaknya for me this is too hard. Even for me gitu ya. Iya. Nah, aku tuh Libra juga. No. Aku tuh in a way pernah dan sering banget dibilang people pleaser. Coba tebak zodiak aku apa? Kadang nggak enakan, kadang juga people pleaser. Tapi di titik tertentu kayak udah walk out of everything, kabur aja hilang. Sagittarius. Iusnya bener, belakangnya bener. Aquarius. Iya, aku Aquarius. Kenapa tuh kalau Aquarius tuh kenapa? Jadi gini, setiap tamu yang datang dan berbeda-beda bilang Aquarius, pasti semuanya reaksinya seperti dia. Semuanya. Kalian bisa lihat ke Sharla, kalian bisa lihat ke siapa semua, pokoknya. Waktu itu kamu diramal Sharla di sini ya? Sharla kan di sini kan yang ramal kamu. Nah, kamu mau duduk di sini lagi nggak buat diramal? Enggak, cukup ya katanya ya. Cukup lagi. Kenapa Aquarius tuh ada apa dengan Aquarius? Aquarius nggak apa-apa sih, emang kayak gitu. Emang tapi kadang ya menurut aku ya, nggak tahu deh, ini nggak boleh lah kayak gini lah. Janganlah, ini nanti kita backdoor aja lah. Iya, baik. Backdoor deh, tapi Aquarius oke kok. Aquarius oke lah. Oke. Untuk para Aquarius di luar sana, berjuanglah menjaga hati kalian ya. Iya. Itulah. Kadang berat ya, kalau kayak people pleaser gitu ya. Karena aku juga kadang kayak gitu loh. Iya, aku tuh selalu nggak enakan. Aku tuh selalu nggak enakan sama orang. Iya. Jadi kayak saking nggak enaknya tuh ya udah, dan menghindari konflik kan. Iya. Kalau bisa kayak aduh ngapain sih ribut, karena lu nggak usah mancing dah udah. Iya gitu. udah gitu kayak nggak penting, nggak ada ininya gitu. Jadi ya udah gue ngalah aja. Karena I preserve my energy for something better. Betul. Iya kan? Itu tuh sangat menguras energi buat aku. Oke, sekarang tebak MBTI aku apa? IN. Bener depannya? Tapi I apa I? I. Kan berarti. Oke, N F G. Iya. N F J. INFJ. Salah di satu huruf. T. Enggak, kamu udah bener yang lainnya. INFJ. Aku tuh introvert mentok 90% lebih. Dan gak kelihatan introvert ya. Akhirnya ada yang ngomong lagi. Tapi after it changed. Anyway. Iya enggak, tapi gini, aku tuh masih INFJ. Still. Sampai hari ini, tapi introvertnya turun dari yang 90, 80, 70 sekarang 68, 69. Kayak ternyata tuh bisa turun, tapi you are still the same introvert person yang scan dan analyze everything gitu. Aku juga. Nah, kamu IN? Iya. Sama persis.
INFJ? Wow, akhirnya saya menemukan, ini kalau Thanos ya, nih batu akiknya banyak nih. Anggi Marito, Raffi Andika, Adifa Adelia, ntar kita cari nih INFJ lainnya gitu ya. Tadinya extrovert. Tadinya. But it changed. When? Setahun setelah. Setahun yang lalu lah gitu. Oh, setahun yang lalu. Setahun yang lalu tuh extrovertnya justru jadi introvert. Iya lagi. Wow, oke. Ini bukan cuma major shifting, tapi ini juga melelahkan ya nggak sih? Melelahkan sih. Apa kan? Dan kemarin tuh aku benar-benar lagi fase yang kayak menyendiri. I'm out of this world gitu. Nah, tapi I'm back. Tuh, I'm back, keren. Keren. Jangan lupa. I'm back stronger dong. Jangan lupa guys, ketika kalian sudah mengalami fase-fase buruk itu, fase-fase menyendiri itu, jangan lupa untuk kembali lagi. Iya, benar. Anjir, tap in single saya kali kembali. Kembali lagi. Single aku juga kembali judulnya. Kembali. Iya, sekalian. Abis kembali, kalian jangan tak ada yang tahu lagi. Iya. Itu cukup. Nah, abis kalian kayak gitu kan, jangan sampai kalian tuh salah menaruh hati, nanti kalian kembali lagi. Jangan, nanti salah menaruh hati kembali lagi gitu. Jangan ketawa Anda di sana. Jangan ketawa dia. Gitu. Masuk terus ya. Masuk terus. Tapi kalau mau masuk, kita tutup dulu kali segmen ini dengan satu kata-kata dari Adifa Adelia. Waduh, kata-kata dari Adifa Adelia. Apa ya kata-kata hari ini? Oke. Mungkin dalam percintaan nih, kadang ada ketidaksempurnaan ya antara dua insan. Tapi ketidaksempurnaan itulah yang membuat suatu hubungan menjadi sempurna. Saya tahu Clipper akan senang. Dimasukin piano-piano, di zoom, dikasih efek. Yakin saya kalian tuh kreatif. Pokoknya paling kreatif di sini adalah mukanya saya diganti buaya. Itu mungkin buaya Bandung ya? Oh iya. Waduh. Mentang-mentang saya orang Bandung dianggap buaya. Waduh. Wah, kalian. Tapi itulah tadi kata-kata dari Adifa Adelia, juga merupakan sebuah penutup manis dari obrolan kita hari ini. Tapi sebelum kita berpisah, tepuk tangan lu semua buat Adifa Adelia. Tepuk tangan. Thank you juga untuk kakak yang keren dan Chamber. Terima kasih. Dari mana nih Chamber? Terima kasih. Chamber Talks tadi. Chamber Talks. Oma Lenis boleh bisi dulu Lenis ya. Coba kita tunggu. Ini dia nih Chamber Talks. Terima kasih banyak untuk kesempatannya dan untuk waktunya, untuk semuanya. Seru banget loh ini. Kita senang banget kalau teman-teman yang datang juga happy di sini. Happy banget. Thank you so much. Ini adalah sebuah pleasant experience. Ini juga adalah sebuah perjumpaan yang luar biasa. Akhirnya kita ketemu sama Adifa dan ternyata banyak banget pelajaran-pelajaran yang kalian mungkin bisa ambil, gue juga jadi bisa ambil. Dan semoga kita tunggu kejutan-kejutan selanjutnya dari Adifa Adelia. Amin. Siap. Thank you. Ini tapi sebelum pisah katanya ada, ini omanya nih, kata oma apa? Oleh-oleh katanya. Aduh, terima kasih sekali. Lenis Teras dan Chamber Talks seperti terima biasa. Terima kasih Lenis Teras and Chamber Talks. Boleh dibaca katanya apa itu? Dear Adifa Adelia, dalam diam kami mencinta, dalam senyap kami saling menjaga. Aduh. Hubungan yang sangat rahasia ya. Ini benar-benar tak ada yang tahu sih. Benar-benar tak ada yang tahu. Oma dengerin ya lagunya kayaknya ya, Oma ya? Dalam senyap kami saling menjaga loh. Gokil. Very deep. Terima kasih ya. Luar biasa. Terima kasih. Segitu dulu untuk episode kali ini. Kalau kalian suka, boleh like, comment, share, subscribe. Dan jangan lupa komen siapa tahu ada cerita-cerita dari Adifa Adelia yang relate sama kalian. Jangan lupa dengerin single pertama dan single kedua Adifa Adelia di semua streaming platform. Seperti yang disampaikan tadi juga, jangan lupa untuk ditonton di YouTube Adifa Adelia Official. Adifa Adelia Official. Dan request di radio-radio kesayangan kalian biar chart nomor 1. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sehat-sehat buat kalian semua yang nonton. Terima kasih. See you guys on the next episode. Peace. See you. Bye. Peace.